Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dampak perang Iran di Indonesia, kami telah terhubung dengan pengamat energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Fahmi. Selamat malam, Mas Davi. Waalaikumsalam. Pak Fahmi, ini Menteri SDM mengatakan stok BBM di Indonesia kan aman, tapi ada kekhawatiran jangan-jangan amannya hanya untuk 21 hari ke depan. Tanggapan Anda? Iya, saya kira 21 hari itu kalau kondisinya normal itu ya, dalam kondisi dinamis yang perang semacam ini, kemudian juga dalam menghadapi hari raya dalam beberapa hari lagi, saya kira saya perkirakan itu nggak akan mencukupi itu ya, sehingga perlu akan tambahan saya sebutnya safety stock gitu ya, supaya aman. Nah, dalam konteks supply itu ya, meskipun Selat Hormuz itu sudah ditutup, saya kira Indonesia masih punya alternatif lain, impor apakah dari Afrika atau dari Amerika yang tidak melewati Selat Hormuz itu ya. Atau bisa juga beli di pasar spot di Singapura itu ya. Dari segi supply saya kira nggak begitu masalah, tetapi harganya sekarang ini kan sudah membumbung tinggi itu ya. Kalau tidak salah setelah ditutup Selat Hormuz itu harganya mencapai sekitar $85 per barrel itu ya. Nah, ada kemungkinan juga akan naik bahkan di atas 100 gitu ya. Kalau tadi Pak Halil mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi, saya kira ini terlalu berspekulasi juga gitu ya. Karena kita nggak bisa mengontrol perang sampai kapan, Selat Hormuz ditutup sampai kapan. Kalau tiba-tiba harganya naik sampai 150, apakah pemerintah masih tahan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi tadi gitu ya. Itu kalau itu terjadi dinaikkan, nah ini jadi PHP yang mengecewakan rakyat gitu. Iya, nah itu dia kekhawatiran kita bersama, jangan-jangan harga ini ditekan hanya sampai Idul Fitri saja. Kan tidak ada yang menjamin ketika setelah Idul Fitri harga BBM tidak akan naik. Nah, seperti apa Anda membacanya? Ya, dalam kondisi semacam ini saya kira sangat sulit untuk memprediksikan itu ya. Kalau yang menjadi acuan utama adalah harga minyak dunia, ada kemungkinan sekitar 100 atau 150. Nah, pada saat itu Indonesia diharapkan pada pilihan yang sulit gitu ya, mau menaikkan atau tidak menaikkan. Kalau tidak menaikkan, beban fiskalnya akan bertambah berat gitu ya, bahkan bisa jebol APBN-nya. Tapi kalau dinaikkan, ini juga akan menyebabkan inflasi yang tinggi, apalagi dalam bulan Ramadan dan juga raya itu secara siklis itu pasti terjadi inflasi. Nah, kalau itu dinaikkan hampir bersama dengan hari raya, ini double inflasi gitu ya. Nah, ini saya kira akan membahayakan, menurunkan daya beli rakyat, menambah beban rakyat miskin gitu ya. Nah, oleh karena itu yang paling wise gitu ya, maka pemerintah perlu melakukan atau menyatakan dalam bentuk kalau harga minyak dunia sampai 150 misalnya, maka harus menaikkan tadi. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, dia mengatakan kalau harga minyak masih 90, maka masih tahan untuk memberikan subsidi dan tidak perlu menaikkan harga BBM gitu ya. Jadi barangkali malah menjadi PHP gitu yang itu mengecewakan bagi rakyat. Gitu. Oke, Pak Fahmi, apa sih langkah yang paling masuk akal yang bisa diambil oleh pemerintah setelah Selat Hormuz ini ditutup? Apakah memang opsi mengimpor dari Amerika Serikat, kemudian Afrika atau Singapura ini menjadi pilihan yang paling masuk akal? Iya, saya kira itu pilihannya masuk akal gitu ya, agar supply yang dibutuhkan Indonesia itu tidak terganggu gitu ya, karena sebagai net importer, kebutuhan impor kita itu minyak mentah saja itu 1,2 juta barrel per hari. Oke, baik, sayang sekali sambungan Zoom kita terganggu, Pak Fahmi. Terima kasih banyak, Pak Fahmi. Ya, terima kasih banyak Pak Fahmi. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih atas pengetahuan dan wawasannya yang ini penting diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu, Pak.
Perang di Iran semakin membara. Namun demikian Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM untuk Idul Fitri aman. Bahlil juga menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski saat ini terjadi kenaikan harga minyak dunia. Dan di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan sekalipun memang ada terjadi dinamika global. Harga untuk BBM, untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran. Ya. Tetapi kalau untuk harga BBM yang non subsidi itu memang mekanisme pasar dan itu kan sesuai dengan Permen tahun 2022 daripada SDM. Ya. Pak, kemarin kan Bapak bilang ketersediaannya sampai 20 hari ya Pak ya. Itu kira-kira seperti apa itu Pak? Jadi begini, jangan disalah persepsikan. Memang sejak dahulu, sudah sejak lama bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai dengan 25 hari. Itu kemampuan kita. Jadi standar nasionalnya minimal 20 sampai 21 hari, standar minimal. Karena memang daya tampungnya nggak ada. Nah sekarang ini pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage supaya ketahanan energi kita ada. Pemirsa, akibat Iran menutup Selat Hormuz untuk sementara, akademisi Rocky Gerung menyampaikan pendapatnya dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ia mengatakan jika permusuhan terus berlanjut tentunya akan berdampak pada piring emak-emak karena kelangkaan LPG. Kalau permusuhannya lanjut, berapa banyak piring emak-emak yang tidak ada lagi LPG? Berapa banyak mobil angkutan yang nggak ada lagi bensin karena mahal tuh. Kan itu mesti kita hitung itu sebetulnya. Jadi nggak usah sok-sok nganalisis perang itu nggak mampu. Mending mulai membaca mitigasi apa yang akan kita pakai untuk memperbaiki postur APBN kita tuh. Dan itu yang akan terhantam pertama kali. Itu yang mestinya dibicarakan. Kalau APBN nggak bisa diubah posturnya, masih soal MBG, malah perubahan segala macam itu. Ya mak-mak yang bakal ngamuk, mak-mak yang akan angkat perang dengan Prabowo tuh. Real begitu realnya kan? Kan kita bisa baca dari awal tuh. Kalau Hormuz itu 2 bulan aja. 2 bulan? Ya bisa 2 bulan. Karena permusuhan. Amerika bisa berhenti. Tapi Iran dan Israel akan terus. Jadi ini konsekuensinya tuh. Sekarang coba kita bayangkan misalnya, oh ya apa yang mesti dilakukan oleh Presiden Prabowo? Gratiskan listrik. Gratiskan listrik? Ya. Bagi kompor listrik ke emak-emak. Supaya dia nggak turun di jalan.